Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil firasafina wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah dalam rangka meneruskan pelajaran tasawuf atau irfan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang riyadhah dan mujahadah, dan ini masih kita teruskan membicarakannya tentang berkaitan dengan musyaratah, muraqabah, dan juga muhasabah. Mari kita masuk ke screen. Ini terakhir kemarin ya, pada saat tanggal 27 Mei hari Sabtu. Jadi kita sudah sudah bahas tentang riyadhah, ya, pentingnya riyadhah. Riyadhah itu latihan, exercise. Jadi dikatakan di sini, kita kutip kembali, riyadhatun nafsi nahaha an hawaha wa amaraha bi ta'ati maulaha. Di riyadhatun nafs, nahaha akan mencegah pelakunya, an hawaha dari hawa nafsunya, wa amaraha dan memerintahkan pelakunya, bi ta'ati untuk taat kepada maulaha, kepada maulanya. Jadi haknya di sini kembali kepada riyadhatun nafs. Jadi latihan nafs. Jadi itu kemarin kita sudah bahas. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam riyadhah ini ada dua hal yang harus kita persiapkan untuk menerimanya. Yang namanya riyadhah itu pertama pasti ada kesusahan, pasti ada kesulitan di sana, ada muskilah namanya. Jadi tidak ada riyadhah tanpa muskilah. Cobalah kalau kita misalnya latihan sepak bola ya, kita harus disiplin. Pada jam 3 sore masih panas, kita harus ke lapangan, lari-lari, muter-muter. Jadi harus itu lakukan terus-menerus. Jadi orang-orang yang berhasil itu jangan kita pikir hanya tinggal di rumahnya bersantai-santai saja, ongkang-ongkang kaki, tidak. Jadi berhasil dari sisi fisik pun butuh latihan, apalagi rohani. Seperti misalnya pemain bola sepak, pemain voli, pemain perenang misalnya, berenang, kemudian semua sepeda, semuanya itu butuh latihan yang berketerusan, butuh latihan yang bersifat kontinus, butuh kedisiplinan. Kalau mereka tidak melakukan itu, ya mereka tidak bisa berhasil. Pemain sepak bola, begitu tidak latihan 1 minggu, dia akan kaku lagi. Nah, itu dari sisi fisik. Dari sisi fisik pun kita butuh latihan. Bahkan dari sisi kesehatan kita butuh gerak. Kita butuh aktivitas fisik untuk selalu sehat. Nah, rohani kita juga seperti itu. Maka kalau kita menempuh jalan riyadhah, harus siap menerima kesusahan dan kesulitan. Kalau tidak mau susah dan tidak mau sulit, ya tidak bisa berhasil. Sebab seorang salik haruslah menyalahi. Atau menyalahi itu artinya bertentangan dengan keinginan alamiah daripada hawa nafsunya. Tabiat awal itu kita artikan alamiah daripada nafsnya. Jadi nafs kita pengennya kan bersenang-senang, pengen makan sampai kenyang. Nabi mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang, janganlah makan sebelum lapar. Itu kan cara mengontrol hawa nafsu kita sebetulnya. Dan itu mungkin kita merasa tidak nyaman karena masih mau makan harus berhenti. Belum lapar tapi sudah mau makan lagi. Jadi itu keinginan hawa nafsu kita, keinginan daripada alamiah kita, biologis kita. Keinginan biologis kita selalu ingin tidur, istirahat saja.
Padahal untuk latihan ya harus latihan. Dan latihan tidak boleh sambil tertidur. Jadi oleh sebab itu harus kita mampu benar-benar memanage kehidupan kita dengan baik. Jadi satu. Yang kedua, haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulahan. Jadi harus latihan, jadi harus ada kesusahan dan kesulitannya, terus ada latihan dan pengulangannya harus berulang-ulang, berketerusan, continuous, istimror. Jadi tidak harus berketerusan. Kalau cuma sekali, ya nggak bisa. Kata Nabi kita, istiqomah itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Amalan misalnya baca Quran, katakanlah misalnya 1 lembar 1 hari, kan tidak berapa kalau 1 lembar ya, tidak terasa 1 lembar 1 hari. Jadi setiap selesai sholat cuma 1/4 lembar, pas setengah lembar katakanlah begitu. Habis sholat bukan setengah lembar, setengah halaman, sehingga sekitar 1 lembar. 1 lembar itu 4 halaman, 2 halaman. Jadi setengah halaman saja. Nah, jemaah sekalian, itu tidak seberapa, tapi yang berat apa? Istiqomah, berketerusan, melakukan secara berulang-ulang. Itu yang berat, melakukan secara berulang-ulang. Setiap sholat, setiap pagi, setiap petang misalnya, itu berulang-ulang. Ya, itulah yang berat. Jadi pelatihan dan pengulangan, repetisi. Jadi ini harus ada repetition, ya, pengulangan. Inilah yang berat, mengulang-ulanginya. Nah, sekarang kita masuk yang baru. Salik. Jadi kita sudah sampaikan salik adalah yang menempuh perjalanan rohani. Salik sesudah memasuki atmosfer riyadhah, setelah memasuki suasana riyadhah, sudah memasuki gelanggang riyadhah, gelanggang latihan, perlahan-lahan akan merasakan nafsnya dalam kondisi terkendali. Jadi awalnya berat, tetapi begitu kita terbiasa disiplin, tepat waktu, ya pasti tepat waktu. Ya, justru nanti nggak enak kalau terlambat. Jadi ini adalah pendisiplinan. Jadi disiplin. Syarat berhasil secara umum ya, baik lahir ataupun batin adalah pertama kerja keras. Kerja keras artinya latihan dan pengulangan. Yang kedua, siap menerima tantangan, kesusahan dan kesulitan. Ya seperti pelaut, ya bagaimana bisa melaut kalau tidak siap menerima badai dan ombak. Nah, seperti itu. Ya, harus siap menerima serangan badai dan ombak. Harus mampu menaklukkan badai dan ombak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus disiplin. Itu yang paling penting, disiplin. Jadi kalau tidak disiplin, ya tidak bisa berhasil. Yang keempat, harus apa? Harus fokus. Kalau tidak fokus kemana-mana, gagal satu pindah ke yang lain, ya tidak pernah berhasil. Jadi salik itu sesudah masuk ke atmosfer riyadhah, perlahan-lahan akan merasakan nafsnya dalam kondisi terkendali. Jadi ini dia. Jadi setelah riyadhah, perlahan-lahan lama-kelamaan ternyata baik. Coba misalnya kalau kita lihat rata-rata tentara itu kan disiplin ya. Awalnya mungkin waktu jadi tentara tidak juga, tapi karena dilatih terus-menerus, akhirnya justru ya selalu berdisiplin. Nafs amarahnya secara berangsur-angsur berganti dengan nafs lawamah. Jadi nafs lawamah ini, nafs amarah maksudnya ini nafs amarah, kita ganti dengan warna merah ya. Nafs amarah berganti dengan nafs lawamah. Jadi penjelasan ini mengatakan kepada kita kalau kita menyadari diri kita cenderung temperamental, ya maka caranya memang coba latihan. Ya. Lama kelamaan akan berubah jadi nafs lawamah. Nafs amarah itu adalah nafs emosional, nafs hewani. Ya. Nafs amarah itu adalah nafs yang mendorong kita kepada pengen bersenang-senang saja. Pengen hidup tapi bersenang-senang. Pengen hidup tapi tidak mau susah dan sulit. Nah, itu namanya nafs amarah. Nah, kalau kita melatihnya terus-menerus untuk menghilangkan ini, lama-kelamaan kita akan naik tingkat ke dalam nafs lawamah. Setelah mulai menyesal.
menyesal terlambat, tidak ikut dari awal dan sebagainya. Itu adalah menyesal. Menyesal menyesal tidak bangun pagi sehingga kemudian tidak mendapatkan hadiah misalnya seperti itu. Jadi harus mampu mengendalikan nafsu lawamah kita. Amarah kita baru naik kepada langsung. Jadi artinya hadiah, reward terhadap pengendalian kita terhadap nafsu amarah adalah nafsu lawamah. Karena kan ada 7 tuh, nafsu amarah, lawamah, marhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, itu 7. Nah, apabila hal ini terus berlangsung, maka nafsu lawamah akan berganti nafsu mutmainnah. Ini loncat ini kan. Masih ada lagi satu sebelumnya, yaitu nafsu marhamah. Baru naik menjadi mutmainnah. Jadi ini diambil singkatnya saja, naik ke atas. Jadi kalau kita sudah terbiasa menyesal kalau salah, menyesal kalau salah, menyesal kalau keliru, menyesal kalau kenapa tadi saya tidak mengerti, kenapa tadi begini dan begitu, maka lama-kelamaan kita akan ada perbaikan-perbaikan, dan perbaikan-perbaikan itu akan membawa kita kepada cinta kepada pekerjaan itu, marhamah namanya. Begitu kita cinta kepada pekerjaan itu, maka sampai kepada mutmainnah, nafs mutmainnah. Jadi kita sampai kepada nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah. Jadi yang pertama dulu nafsu amarah, terus lawamah, terus kemudian marhamah, cinta, kasih sayang. Kalau kita mencintai sesuatu apapun itu pasti nyaman, enak, tenang. Ya. Baru-baru ini saya mendengarkan podcast daripada Pak Menteri Polhukam, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Itu kemarin sekali kerjanya dari pagi-pagi sudah siap. Terima tamu, terima sana, kunjung ini, kunjung. Pokoknya dia non-stop. Ya. Tidak pernah tidak beraktivitas. Ditanya sama pewawancara, apa Bapak tidak merasa capek? Ya katakan, itu capek kalau kita tidak mencintai pekerjaan. Nah itu dia bagus tuh. Kita capek, kita boring kalau kita tidak mencintai pekerjaan. Dan kalau kita mencintai pekerjaan, justru nyaman kalau kita melakukannya. Karena hati tenang melakukannya gitu. Nah jadi mas sekalian intinya adalah mencintai. Maka itu adalah marhamah tadinya cinta. Nah kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, karena senang, kita rajin baca Quran karena senang, kita rajin sholat karena cinta, kita pokoknya semuanya kita lakukan karena cinta, maka otomatis akan nanti menaikkan grade jiwa kita menjadi nafs mutmainnah, yaitu tenang, itminan mutmainnah. Jiwa menjadi tenang. Kalau tenang seperti ini artinya apa? Tidak terpengaruh lagi oleh volatilitas keadaan di sekitar kita. Mau di sekitar kita itu gelombangnya tinggi, mau di sekitar kita itu gelombangnya halus seperti di danau, tidak berpengaruh pada kita. Ya. Kalau ada yang luput darinya, dia tidak menyesal. Kalau dia dapat tidak menyombongkan diri, nah itu namanya mutmainnah. Ya. Seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Hadid itu, mutmainnah itu, ya tidak merasa menyesal atas apa yang luput darinya, dan tidak merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan. Nah, itu namanya nafs mutmainnah. Saat itu potensi dan kekuatan akalnya akan berkuasa. Nah, jadi intinya adalah bagaimana akal mengontrol nafs. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kekuatan akal di sini, kekuatan akal yang mengontrol nafs. Jadi ini intinya. Bagaimana caranya kekuatan akal ini mengontrol nafs. Bagaimana cara kekuatan akal bisa berkuasa dan mengontrol nafs. Itu intinya. Jangan kita dikontrol oleh nafs kita. Kita, saya, aku yang mengontrol nafs kita. Nafs aku. Serta seluruh potensi-potensi kehewanannya. Jadi potensi-potensi hewaniahnya. Potensi-potensi hewaniah tadi yang bersifat tabiat awal tadi sini. Tabiat awal kalau di sini disebutkan. Jadi kita sudah mampu mengontrol potensi-potensi hewaniah kita dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan transenden, tujuan-tujuan yang melampaui kehidupan materi ini, melampaui kehidupan duniawi ini, dan bersifat divine, sudah ilahiyah. Jadi kita harus membawanya kepada tujuan-tujuan yang bersifat transenden, yaitu bahwa
Kalau kita beramal dan beramal, jiwa kita akan semakin dekat kepada Allah. Kalau kita berniat ikhlas, ikhlas, dan ikhlas, berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, lama-kelamaan kebahagiaan akan masuk ke dalam jiwa kita. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah hadirnya Allah pada jiwa kita. Jadi itu dengan tujuan-tujuan transenden dan bersifat divine, bersifat ilahiyah. Kalau kita sudah transenden, tujuan kita transenden ini tanda-tanda orang yang mutmainah. Ya, jadi membawanya kepada tujuan-tujuan transenden dan ilahiyah. Inilah dia. Inilah yang disebut dengan mutmainah di sini. Jadi ini adalah nafs mutmainah. Jadi kalau mutmainah seperti itu. Muhakkik Kasyani. Kasyani ini adalah seorang ulama besar ya. Muhakkik Kasyani dalam mendefinisikan riyada berkata, riyada yakni meninggalkan kelezatan-kelezatan nafs. Jadi riyada ialah meninggalkan kelezatan-kelezatan nafs. Dan mencukupkan atas hak-hak wajibnya. Jadi yang namanya riyada, kita bicara spesifik riyada, yang namanya riyada di sini adalah meninggalkan kelezatan-kelezatan nafs. Yang tadi di sini disebut dengan tabiat awal. Meninggalkan kelezatan-kelezatan nafs dan mencukupkan atas hak-hak yang wajib disertai hak-hak dan kewajiban disertai pelatihan. Ini hak dan kewajiban di sini. Disertai pelatihan anggota-anggota lahiriah atas penyesuaian hukum-hukum syariat. Contohnya, kita hanya lancar baca Quran kalau rajin latihan baca Quran. Kalau tidak baca Quran tidak bisa lancar. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pengen terampil dalam satu desain grafis misalnya, ya kita harus latihan. Begitu kita berhenti latihan, kaku lagi. Jadi itu contoh-contoh semuanya harus dilatih. Ya. Ibu-ibu atau siapa saja ingin menjadi penjual makanan, katakanlah misalnya bubur ayam, jadi harus terus-menerus membuat bubur ayam, sehingga semakin lama semakin baik, semakin lama semakin sempurna. Ya awalnya mungkin masih kurang bagus, tapi lama kelamaan dia akan menjadi sempurna. Kenapa? Karena dilakoni secara telaten, secara sabar. Nah inilah dia. Nah ini juga berkaitan dengan rohani kita, karena namanya rohani itu tidak kelihatan, maka dilatihnya melalui anggota-anggota tubuh lahiriah. Latihannya melalui anggota-anggota tubuh seperti puasa misalnya, itu kan latihan. Ya. Bangun malam itu adalah latihan-latihan. Jadi perlu dilatih semuanya. Ya, bukan hanya latihan untuk melakukan kebaikan, tapi juga latihan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Cuma sedikit-sedikit pergi kumpul sama teman-teman, tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya. Nah, lebih baik kita menghindari. Kenapa? Karena sudah bergunjing lah nanti di sana, bergibah lah nanti di sana, berbicara tidak ada nilainya. Lebih baik kita membaca buku, belajar Al-Quran, ataukah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan uang dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus. Ya. Karena kalau mendatangkan uang kan bisa dilihat, bisa kelihatan, ada manfaatnya. Atau kalau kita belajar, kita tahu bertambah fasih pengetahuan kita dan seterusnya. Ini harusnya kita pintar-pintar menjaga ini. Ini sudah riyadhah dan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Jadi bersungguh-sungguh tadi itu adalah diantaranya adalah siap menerima kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan. Yang kedua adalah berketerusan. Yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat adalah fokus. Nah seperti itu. Jadi kelezatan-kelezatan nafs dan mencukupkan atas hak dan kewajiban serta pelatihan anggota-anggota lahiriah atas penyesuaian hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat. Kita ambil contoh misalnya Pak Bos sekalian, ya di Indonesia dulu ada namanya lato-lato, kamu gitu. Lato-lato itu kan dua bola berjumpa satu sama lain. Nah itu kalau tidak dilatih tidak bisa, tapi harus dilatih terus-menerus. Lihat itu anaknya, kenapa bisa ya? Dia latihan. Jadi untuk itu fisik itu, jadi yang fisik saja itu adalah harus latihan. Ya jadi dengan melatih diri kita akhirnya lama kelamaan bisa. Ya tangan naik turun, tetapi bolanya bisa ketemu satu sama lain. Ya itu adalah bola ketok ya. Mungkin begitu kalau di Malaysia, bola ketok. Ya. Kalau di sini lato-lato. Nah jadi yang sekali semuanya harus dilatih. Kalau tidak dalam latihan ya nggak bisa, tidak akan pernah bisa berubah.
Jadi cara merubahnya itu adalah latihan. Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah ini. Riyadhah ini latihan. Ya. Dan dalam latihan itu harus bersungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, harus mujahadah. Makanya di atas kan judulnya riyadhah dan mujahadah. Ya, jadi begitu. Jadi menyesuaikan hukum-hukum syariat. Nah, karena ini adalah rohani, ya syariat. Usahakan selalu salat tepat waktu, kamu gitu. Usahakan apapun yang terjadi, kita harus salat di awal waktu, kecuali kalau terpaksa. Jadi hukum-hukum syariat harus dilakukan. Dan penentangan keinginan-keinginan tabiat. Jadi menentang keinginan-keinginannya dan mengerahkan waktu. Kan kalau menentang keinginan berarti ada waktu yang tidak terpakai di sana. Nah, waktu itu digeser, dipindahkan, ditransfer ke yang lebih bermanfaat, yang lebih bermakna, seperti itu. Menurut Syekh Ibnu Sina, ya bukan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam saya Ibnu Taimiyah. Ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Maaf, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah Syekh Masyaiyah. Ya, dia Syekhnya Masyaiyah. Jadi dia adalah seniornya peripatetik dalam Islam, filsafat peripatetik. Ya, filsafat peripatetik itu seperti yang dipakai oleh Socrates. Nah, menurut Ibnu Sina yang filosof dan dokter terkenal ini, ingat dokter terkenal ini, ya ada 3 tujuan dari riyadhah. Jadi menurut Ibnu Sina ini, ya, kita kutipkan di sini Ibnu Sina. Ya. Ini adalah Syekh Ibnu Sina. Sini ada 3 tujuannya, ada 3 tujuan daripada riyadhah. Satu tujuan pertama, menjauhkan apa saja selain Tuhan, selain Allah dari diri kita. Ini yang pertama ini. Kalau riyadhah kalau riyadhahnya berkaitan dengan rohani. Jadi menjauhkan apa saja selain Allah dari kita. Jadi kita latihan, misalnya latihan ikhlas, latihan sabar, latihan redho, latihan tawakal. Karena dengan cara seperti itu menjauhkan jiwa kita dari apapun selain daripada Allah. Kalau kita berbuat ada pamrih, ada harapan, ada keinginan untuk dapat ini, dapat itu, ya berarti tidak akan bisa menghadirkan Tuhan secara tunggal pada jiwa kita. Ketika Tuhan tidak hadir secara tunggal pada jiwa kita, ya kita syirik namanya. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Jadi harus menjauhkan apa saja selain Tuhan dari dalam jiwa kita. Ini harus paling penting ini. Makanya kan selalu zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Afdalul zikr annahu la ilaha illallah. Ini bukan hanya ucapan, tetapi harus makna di dalamnya. Yaitu benar-benar tidak boleh ada ilah ya Allah, illallah selain engkau dalam jiwa. La ilaha illallah. Jadi kalimat ini kita lukiskan, kita tuliskan, kita kuaskan, kita pahat di dalam dinding jiwa kita. La ilaha illallah. Tidak boleh ada. Tidak boleh tujuan, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada tidak boleh ada orientasi, tidak boleh apapun selain daripada Allah. Itu harus dilatih. Begitu kita muncul ada niat lain, istighfar. Istighfarnya 70 kali minimal. Jadi begitu ada tujuan lain, merasa tersinggung, merasa merasa keberatan karena tidak dapat apresiasi, ya berarti ada tujuan lain. Ini sejalan dengan pembahasan kita di tadabbur juga. Jadi tidak boleh ada tujuan yang ada dalam diri kita selain daripada Allah. Jadi menjauhkan apa saja selain Allah dari diri kita. Dengan kata lain, tujuan pertama dari riyadhah adalah menghilangkan hambatan dan rintangan luar. Menghilangkan hambatan dan rintangan luar, yaitu sesuatu selain daripada Allah, luar kita sebutnya. Sesuatu selain daripada fitrah kita, itulah dia. Tentulah tujuan riyadhah ini dapat dilindungi dengan wasilah dengan perantaraan, bersikap zuhud dan takwa. Jadi ini yang pertama bisa dilakukan dengan bersifat zuhud dan takwa. Zuhud itu artinya apa? Zuhud itu adalah menganggap sesuatu itu tak bernilai atau murah karena telah melihat sesuatu yang lain itu mahal, membandingkan. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jalan di jalan dan melihat kerikil, apakah bapak ibu menghentikan motorsikelnya, atau menghentikan keretanya atau mobilnya, lalu turun untuk mengambil kerikil itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita anggap kerikil itu tidak bernilai. Kerikil itu cuma batu-batu biasa saja. Kecuali kalau kita jalan
berkendara, tiba-tiba kita melihat semacam kerikil, tapi besarnya itu adalah ternyata emas. Kita lihat, yakin itu adalah emas, berkilau-kilauan. Maka pasti kita turun. Sudah jauh pun kita akan rem cepat mendadak agar tidak didahului oleh orang lain. Kita rem mendadak, kita turun, kita datangi benda itu untuk mengambilnya. Kenapa? Karena bernilai. Jadi karena kita anggap emas itu lebih mahal daripada kerikil, batu kecil. Jadi kalau kita ambil emas yang seperti kelereng, seperti gundu itu kita ambil, baru kita jual, itu bisa laku jutaan. Katakanlah di situ adalah ada 10 gram, maka dia dapat 1 juta lebih. Ya gitu. Bukan 1 juta, 10 juta lebih kalau 10 gram. 1 gram sekarang 1 juta. Jadi ada 10 gram di situ dapat 10 juta lebih. Tapi kalau kita turun ngambil batu itu, nggak ada yang mau beli. Tinggal dilempar ke sawah aja, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita bersikap zuhud kepada batu? Karena kita anggap tidak ada nilainya dibanding dengan emas. Ya. Lalu kenapa kita bela-belain turun berhenti untuk mengambil emas? Karena kita meyakini dia punya bernilai sangat tinggi. Nah, gitulah. Nah, jadi zuhud itu artinya apa? Menganggap sesuatu yang lain paling bernilai, sehingga yang lain itu tidak bernilai. Ketika membandingkan dunia dengan akhirat, dunia itu murah sekali nilainya dibanding dengan akhirat. Maka kita zuhud terhadap dunia. Bandingkan dengan Allah, selain daripada Allah tidak ada nilainya. Maka kita zuhud terhadap selain Allah dan hanya menghadirkan Allah pada diri kita. Itu yang disebut dengan zuhud. Baru kemudian takwa. Ya, untuk apa? Karena kita menggerakkan mesin kehidupan kita, mesin jiwa kita menuju kepada Allah. Jadi mesin jiwa kita, mesin hati kita, mesin fuad kita, kita dorong menuju kepada Allah. Mendorong jiwa kita menuju kepada Allah, mendekat dan mendekat, namanya takwa. Maka zuhud dan takwa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Karena bagaimana kita bisa bertakwa kalau kita tidak zuhud terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak bernilai. Menghabis-habiskan waktu pada sesuatu yang tidak ada nilainya, itu namanya tidak zuhud. Jadi tanda zuhud itu sudah bisa melihat, oh ini tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Kalau cuma pergi kumpul di sini, cuma ini dan itu, nggak ada nilainya. Bahkan nanti bisa jadi dosa besar karena menggibah, tajasus, dan sebagainya. Belum lagi dengan waktu habis begitu rupa. Padahal waktu kita, umur kita terbatas. Coba kalau kita baca buku, baca Quran, atau misalnya mencari uang, jauh lebih bagus. Ya, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan zuhud. Ya. Coba lihat pedagang sukses, pedagang yang pekerja keras. Seperti tadi Pak Burhan di Singapura. Nah, itu cuma sekali sebagai pasti dia tinggalkan kegiatan-kegiatan lain untuk pergi beli bahan-bahan dibutuhkan di Singapura, di Johor. Ya mungkin ada yang mengajak dia temannya untuk nongkrong ngopi-ngopi, dia tinggalkan dulu. Itu apa? Untuk pergi belanja di Johor. Ya, karena itu penting bagi bisnisnya beliau. Mungkin ada lagi yang ngajak ke tempat lain lagi, pergi seperti itu. Begitu ya, dia menganggap tadarus bagus, walaupun dalam keadaan naik kendaraan orang, ikut juga tadarus. Karena kita anggap penting, nah begitulah. Jadi cuma sekian serbaik, ketika kita menganggap sesuatu itu penting, maka yang lain menjadi tidak bernilai. Itu disebut dengan zuhud. Jadi harus ada bandingannya, harus ada komparasinya, harus compare to, ya. Harus ada compare to, harus dibandingkan dengan. Itu baru zuhud namanya. Jadi segala sesuatu selain Allah dibandingkan Allah tidak ada nilainya. Jadi segala sesuatu selain Allah tidak ada nilainya. Kita zuhud terhadapnya. Ya, sedangkan takwa karena Allah itu yang paling mulia, kita bergerak ke sana. Itu namanya takwa. Ya. Tadi karena melihat di depan sana itu ada emas berkelon, kita berkendara ke sana. Itu takwa namanya. Seperti itu. Yang kedua, bagian B. Ini kan kata Ibnu Sina ada 3. Sekarang B. Ya. Kita ambil yang ketiga. Menjadikan nafs amarah, ini nafs yang pertama, menjadikan nafs amarah taat kepada nafs mutmainnah. Ya, jadi loncat ke atas. Amarah taat pada nafs mutmainnah, tenang. Jadi selalu bersifatnya tenang. Tidak gerasa gerusu, tidak tergopoh-gopoh, ya, tidak tergesa-gesa. Jadi selalu tenang. Jadi menjadikan nafs amarah itu taat kepada nafs mutmainnah. Jadi artinya ini amarah kan mengajak kita ke sana ke sini. Nah itu amarah namanya. Tetapi kita di stop, direm, distabilisasi oleh mutmainnah. Destabilize oleh mutmainnah. Jadi stabilisasi. Dulu Pak Bos sekalian waktu masih zamannya komputer dulu,
komputer dulu belum secanggih sekarang, belum sophisticated sekarang. Nah, itu namanya ada stabilizer. Bapak Ibu masih ingat? Dulu komputer itu ada stabilizernya besar. Untuk apa stabilizer itu? Karena kalau kalau apa itu namanya? Kalau strom, kalau listrik PLN negara punya naik turun berfluktuasi itu bisa merusak kita punya device, kita merusak kita punya apa namanya komputer. Nah, maka supaya tidak mempengaruhi itu, apa volatilitasnya itu tidak mempengaruhi, maka kemudian kita bikin stabilizer. Nah, stabilizer kayak ini juga naik turun volatil ini amarah. Nah, supaya ini tidak terpengaruh sama yang naik turun, maka mutmainnah. Seperti itu, ya. Jadi menjadikan nafs amarah itu taat kepada nafs mutmainnah sehingga tenang, ya, tenang. Dari tadi orang lihat Pak Mahfud kerja terus, kok kenapa tidak bosan-bosannya? Ya karena dia merasa tenang dengan pekerjaannya. Seperti itu. Jadi kita bisa merasa tenang, melakukan apa saja berjam-jam berhari-hari. Kenapa tidak bosan? Ya karena sudah merasa tenang dengan di situ. Ya. Jadi begitulah Mas kalian. Jadi bagi mereka-mereka yang belum tenang itu masih menggelepar-gelepar sedikit-sedikit mau jalan kemana-mana gitu. Pokoknya apa namanya duduk saja barang setengah jam sudah panas di pantatnya, sudah panas nggak enak, sudah pengen jalan sana jalan sini. Itu namanya belum mutmainnah. Mutmain itu tenang. Lihatlah penampilannya Imam Khomeini atau kali Khamenei sekarang itu selalu tenang. Padahal dalam kondisi diambargo, dalam kondisi dimusuhi dan seterusnya, tapi dia tetap saja tenang. Mungkin kita mengatakan, nah itu pemimpin, tapi kok tidak pernah keluar negeri ya? Bagi kita, karena kita menganggap kemana-mana itu adalah keindahan bagi dia, justru bersama dengan Allah keindahan. Jadi dia merasa tenang aja walaupun tidak pernah kemana-mana. Kan banyak orang menganggap kebahagiaan itu tergantung banyaknya negara yang dikunjungi, banyaknya tempat wisata yang kita travel kepadanya. Ya, oh bagaimana orang seperti Imam Khomeini, Ali Khamenei sekarang nggak pernah kemana-mana, coba lihat. Sejak Imam Ali Khamenei sekarang menjadi rahbar, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar negeri. Di mana? Ya di Iran aja terus menerus. Ya, seperti itu. Jadi tapi mereka kok wajahnya kelihatan apa namanya? Kok wajahnya kelihatan sangat tenang, mutmainnah. Ya karena tadi dia sudah menganggap selain Allah itu tidak bernilai, yang bernilai hanya Allah. Sehingga yang hadir dalam jiwanya adalah stabilizer, mutmainnah. Inilah jemaah sekalian yang harus kita hadirkan juga supaya kita tenang. Banyak orang kemana-mana akhirnya ujung-ujungnya apa namanya, ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya sakit jiwa, ujung-ujungnya korupsi, macam-macam. Ya, karena dia tidak tenang. Jadi menjadikan nafs amarah kita taat ya kepada nafs mutmainnah. Jadi amarah ini harus taat kepada nafs mutmainnah. Ini nafs amarah kita kasih warna merah kepada nafs mutmainnah ya. Kita nafs mutmainnah ini. Ya, ini nafs mutmainnah ya. Sehingga nafs amarah mengabdi. Perhatikan, nafs amarah mengabdi kepadanya. Jangan sebaliknya. Jangan nafs mutmainnah mengabdi kepada amarah. Ini terjadi salah, keliru. Ya, ketenangannya terganggu karena tidak kemana-mana. Nah, itu dia. Harusnya kemana-mana itu merasa tersiksa. Kenapa? Dia pengen selalu tenang. Ya. Sehingga nafs amarahnya mengabdi kepadanya. Bentuknya bukan berarti kita tidak boleh pergi ya, tetapi ingat selalu harus manfaat. Jangan tanpa manfaat. Selalu harus kepergian kita itu dalam rangka taqarrub ilallah, qurbatan ilallah. Apa saja yang kita aktivitas kita qurbatan ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bentuknya seluruh anggota-anggota lahiriah dan insting-insting hewaniah yang merupakan tirai-tirai penghalang internal dari sair suluk dibuat tidak hanya sekedar tidak mencegah dari perjalanan kesempurnaan, tapi bahkan menyertai nafs mutmainnah dalam pencapaian kesempurnaan hakiki. Ya. Jadi kita ulangi, bentuknya artinya wujud nyatanya, manifestasinya, implementasinya adalah seluruh anggota-anggota lahiriah kita, anggota badan kita, anggota tubuh kita, ya. Dan insting-insting, ya, naluri-naluri kehewanan kita. Karena anggota-anggota lahiriah dan naluri hewaniah kita inilah sebetulnya merupakan tirai penghalang. Tirai ini penghalang.
Tirai itu adalah penutup di dalam jiwa kita internal. Dari sisi apa? Dari sisi sair suluk. Ya. Nah, ini yang dibuat tidak hanya sekedar, jadi nafsu mutmainnah kita dibuat tidak hanya sekedar mencegah. Jadi nafsu mutmainnah itu tidak hanya digunakan untuk mencegah ya nafs kita untuk berkuasanya amarah, tetapi bahkan nafs mutmainnah itu juga harus digunakan untuk menyertai perjalanan. Jadi bahkan menyertai nafs mutmainnah dalam mencapai kesempurnaan hakiki. Jadi justru digunakan karena nafsu mutmainnah itu harusnya dipakai sebagai kendaraan menuju kepada kesempurnaan hakiki. Karena startnya dari situ, startnya dari nafsu mutmainnah. Kita sudah sering angkat surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Jadi mulai dari situ. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah, ya kita harus berada pada nafs mutmainnah dulu. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang kedua ini tadi ini baru yang kedua. Berarti ada satu lagi. Untuk mencapai tujuan mendasar ini, mendasar maksudnya yang ini, ya B ini C-nya mana nih? Wah ini C-nya ini nggak ada. Jadi ini mungkin salah nih penulisnya ya, nggak ada C-nya. Atau jangan-jangan halaman saya hilang satu. Ini halaman berapa di mana ini? Ini nggak ada halamannya, lupa. Mudah-mudahan bisa ada bukunya, lihat kalau kita tidak lewat ya, karena ini dikatakan di sini ini tiga, tapi ini cuma dua di sini ya. Jadi ini yang kedua ini ya. Jadi kita sudah sampai dari sini. Untuk mencapai tujuan mendasar ini berarti tujuan apa? Berarti ini A dan B ini. Ini kan tujuan daripada riyadhah. Jadi A dan B ini tujuan untuk mencapai tujuan ini maka dibutuhkan satu. Nah ini baru masuk satu nih. Dibutuhkan satu. Ya. C di bawah Ustaz. Yang C Ya? di bawah sekali. Oh C ada di bawah. Di bawah. Di bawah. Berarti buku saya hilang satu ya? Ada bawah sekali Ustaz, lepas nombor 3. Oh ada, masih di bawah lagi. Oke. Mana C-nya nih? Halaman berapa bukan? 26. Halaman 20. 20 udah lewat saya. Ada Ini. Ustaz. Lepas nombor 3. Berarti hilang satu bukan ini, satu halaman hilang. Satu halaman nggak ke kurang fotokopi itu. Iya, kurang fotokopi satu. Mohon maaf ya. Di bukunya ada. Di buku ada Ustaz. Di buku ada ya, baik nanti ya. Nah, jadi cuma keseluruhan kita nanti tambahkan. Tapi intinya adalah kita terus di sini. Ya. Ya, mana tadi ini? Kita tarik ke atas lagi ya. Nah, ini dia. Untuk mencapai tujuan ini, ya mencapai tujuan ini. Kalau bisa yang ketiga apa? Ini kan menjadikan nafsu amarah taat kepada nafsu. Yang ketiga, C. Bukan C-nya apa? Belum lagi. Belum lagi. Belum dihuraikan lagi. Oh, belum ya. Tapi di bukunya bukan apa? C-nya di bukunya apa? Ini belum habis yang B ini dia akan huraikan sampai nomor 1, 2, 3 nanti baru. Oh, ini masih B ini ya, masih B ini ya. Iya masih Oh, B. baik. Kalau begitu belum ketemu jadinya. Jadi kita teruskan dulu ini B ya. Untuk mencapai tujuan mendasar ini dalam riyadhah dibutuhkan ada 3 nih, ya, 3. 1, ibadah disertai dengan tafakur. Jadi ini dia. Jadi untuk mendapatkan tujuan yang kedua ini, kalau begitu yang tujuan yang mendasar ini yang kedua ini. Bagaimana caranya membuat nafs amarah kita itu taat kepada nafs mutmainnah, atau dengan kata lain nafs mutmainnah yang mengendalikan, yang mengontrol ya nafs amarah kita, jangan terbalik. Nah, kalau kita terbalik ya berarti sama dengan hewan juga. Nah, untuk mencapai tujuan ini ada 3 di sini. 1, kita rajin beribadah disertai dengan tafakur. Jadi ibadah dan tafakur ya. Dan pada saat kita ibadah harus ada kalbu kita hadir nih. Jadi harus kalbu kita hadir pada saat kita ibadah ya. Nah, kalbu hadir. Kehadiran kalbu di sini. Di pada saat kita ibadah serta dengan tafakur. Jadi ibadah tafakur. Apa namanya ibadah dan tafakur? Ibadah itu adalah seperti sholat, puasa dan sebagainya, ataukah ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah yang gairul mahda. Tapi ada juga tafakur, selalu merenung. Selalu kita merenung kalau sudah beribadah itu tadi untuk berdiri untuk apa ya kamu gitu. Tafakur itu artinya berpikir
dengan sesuatu yang telah kita lakukan atau yang sedang terjadi di alam semesta, itu tafakur namanya. Untuk apa? Kata Imam Ali, 3 pertanyaan tafakur. Dari mana, kita di mana, dan akan kemana. Begitu. Jadi selalu kita tafakur dalam 3 unsur itu. Min aina, fi aina, ila aina. Gitu. Min aina dari mana, fi aina di mana, ila aina mau kemana. Seperti yang pernah kita bahas itu, di dalam satu ayat dikatakan, fa aina tadhhabun, maka kalian mau kemana. Ya. Jadi disertai dengan tafakur. Jadi kita harus banyak tafakur. Dan di dalam Al-Quran itu tafakur itu ciri-ciri orang yang ulul albab. Ya, ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah ujung daripada tafakkur. Di tafakur itu mencoba memikirkan segala sesuatu dan menghubungkannya dengan sumber dari segala sesuatu itu, yaitu Allah. Nah setelah itu pada saat kita beribadah, sholat misalnya, harus kalbu kita hadir. Kehadiran kalbu, kehadiran hati. Senandung-senandung lembut serta menyejukkan yang berpengaruh pada manusia. Jadi senandung-senandung lembut serta menyejukkan yang berpengaruh pada manusia. Ingat yang namanya senandung-senandung ini Pak, munajat-munajat yang dibaca dengan suara yang enak. Jadi Bapak Ibu yang suaranya bagus itu kesempatan untuk memanfaatkan suara bagusnya, senandung-senandung doa. Ya. Daripada menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada artinya, lebih baik kita pakai untuk senandung doa. Ingat jemaah sekalian, kalau Nabi Daud itu membaca munajat doa dengan senandung suaranya indah, bahkan kemudian gunung-gunung, bahkan burung-burung juga ikut bertasbih, ikut melakukan senandung-senandung. Senandung-senandung inilah yang kemudian di dalam agama Kristiani disebut dengan kidung jemaat. Ya. Jadi senandung-senandung lembut serta menyejukkan yang berpengaruh pada manusia. Jadi memang jiwa kita membutuhkan juga senandung-senandung suara-suara yang indah. Suara-suara yang indah, yang musik-musik bunyi-bunyian yang lembut begitu. Ya, senandung-senandung lembut serta menyejukkan yang berpengaruh pada manusia. Dalam hal ini tentunya tidak diharamkan. Makanya yang tidak diharamkan syariat. Ya. Jadi dengan catatan yang tidak diharamkan syariat. Jadi boleh saja, yang penting tidak diharamkan syariat. Ya. Jadi boleh kita melakukan senandung-senandung. Yaitu yang tidak mutrib, yang tidak melalaikan. Juga membuat seseorang mendengarkan. Jadi juga selain kita mensenandung, mungkin jemaah kita atau orang di sekitar kita mendengarkan. Jadi membuat seseorang mendengarkan dan menerima kalimat-kalimat bijak yang terkandung dalam senandung-senandung tersebut. Jadi sebaik-baiknya senandung adalah yang ada nasihat di dalamnya. Ya. Kalau orang yang bagus suaranya membaca doa kumail itu kan enak itu Pak Ustaz. Kalau orang yang memang suaranya bagus, merdu, menyenandungkan doa kumail atau doa mujir misalnya, itu indah sekali. Ya, itu. Jadi memang terkadang kita butuh senandung-senandung karena ini berpengaruh pada jiwa kita. Senandung lembut maksudnya. Ya, jadi senandung lembut. Ustaz. Jadi, ya silakan Bu. Maksudnya macam kalau kita baca Ilham satu lagu yang benda-benda yang membuat ketenangan jiwa itulah yang mendatangkan mutmainnah lah. Maksudnya begitu Ustaz. Betul sekali bukan, betul sekali. Yang kalau kita lantunkan, kalau kita senandungkan mendatangkan ketenangan jiwa. Karena tadi kan judulnya ini adalah, topiknya adalah mutmainnah, nafs mutmainnah. Tajuknya adalah nafs mutmainnah. Ya. Jadi kalau kita menyenandungkan tadi li-khamsatin ataukah tadi doa kumail ataukah doa tawasul itu enak. Sambil mengerti artinya, kandungannya di dalam, itu indah sekali. Karena semua isinya itu adalah kalimat-kalimat bijak. Ya, seperti itu. Nomor 3, mendengarkan mau'izah. Mau'izahnya ada, ingat kata-kata mau'izatul hasanah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mendengarkan mau'izah. Jadi kita membiasakan diri kita mendengarkan mau'izah. Kalau tidak langsung ya kita putar di YouTube ataukah di rekaman, recording itu kita bisa mendengarkan mau'izah. Karena kalau kita membiasakan diri kita mendengarkan mau'izah, nasihat-nasihat, maka kita akan merasa humble, merasa sederhana.
Ya kalau kita tidak mendengarkan nasihat kan berarti kita merasa hebat, merasa aku dan sebagainya. Jadi membiasakan diri mendengarkan mauizah dan nasihat dari pemberi nasihat yang memenuhi syarat-syaratnya, maksudnya memang nasihatnya bagus ya. Jangan sampai nasihatnya juga justru menyesatkan, kan tidak bagus. Jadi mendengarkan mauizah dan nasihat dari pemberi nasihat yang memenuhi syarat-syarat. Ya. Inilah dia. Jadi 3 unsur inilah yang diinginkan di dalam bagaimana caranya nafsul mutmainnah ini mengendalikan nafs amarah tadi, ya, nafs amarah. Ada 3 ini, ya. Tujuan ketiga, dan ini tujuan ketiga dalam, ini C-nya di sini. Jadi ternyata ada di sini, ya. Nah, ini adalah kita tulis di sini. Ternyata ini C ini. Ini C. Ini C, ini tadi. Ini B, ini adalah C. Ya, ini C. Tujuan ketiga dalam riyadhah, C-nya ini. Tujuan ketiga dalam riyadhah, dan mungkin ini yang paling penting, adalah melembutkan sir, batin. Jadi melembutkan batin kita. Ingat, sir itu melembutkan, membuat kita masuk ke kedalaman hati kita. Kan hati kita itu berlapis-lapis. Ya. Nah, jiwa kita itu berlapis-lapis. Ya. Dan sebetulnya itu hati kita berlapis-lapis bukan semakin ke dalam semakin sempit, tapi semakin luas. Ya. Jadi kalau kita bikin di sini gambarnya, ada 2 lapisan. Ada yang begini, ya, berlapis-lapis. Ya. Artinya semakin ke dalam semakin sempit. Kalau ini kan semakin ke dalam semakin sempit. Nah, kalau jiwa kita itu terbalik, justru ini nih, begini nih, ya. Nah, sini. Nah, jadi semakin ke dalam semakin luas gitu. Ini hati kita ini. Ya. Kalau ini biasa sumur, kalau ini hati kita. Ya. Semakin ke dalam semakin luas. Ya. Maka tujuan ketiga dalam riyadhah, dan mungkin ini yang paling penting, adalah melembutkan sir, lapisan terdalam dari jiwa. Sir itu adalah lapisan terdalam daripada jiwa. Sir. Kenapa? Karena di sanalah terletak rahasia-rahasia. Kenapa disebut sir? Karena segala sesuatu yang terkadang dilupakan oleh pikiran kita, terkadang dia ada di sana. Ketika diingatkan, muncul. Nah, kenapa? Kan biasa kita lupa tuh Pak Buya. Tapi begitu diingatkan, kita ingat. Nah, pertanyaannya, pada saat kita lupa, di mana tempatnya? Kok begitu diingatkan, langsung kita ingat? Kan berarti masih ada pada diri kita. Nah, itulah rahasia. Disitulah tempatnya alastu birabbikum, dan kita menjawab bala syahidina. Jadi sir itulah yang berkata bala syahidina. Itu adalah sir kita. Ya. Dan di balik itu adalah Allah, yaitu sirrur asrar. Sir dari segala sir, rahasianya segala rahasia. Ya. Jadi tujuan ketiga dalam riyadhah ini adalah, ini mungkin yang paling penting kata penulis buku ini, adalah melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita yang paling dalam, yaitu sir. Kalau dalam psikologi biasa disebut dengan istilah alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita tertentu sesuatu yang kita tidak sadari kadang. Tetapi begitu diingatkan, kita sadari. Nah, itu namanya alam bawah sadar. Makanya karena ada di alam bawah sadar, jadi ada di alam bawah sadar, katakanlah misalnya kita gambarkan begini ya. Ya, katakanlah begini ya. Dalam luas sekali ya. Tapi kemudian ini di alam bawah sadar kita ini tidak tergarap ya. Kita hilangkan saja nih ya, kita titis aja di sini ya. Nah, kemudian ini yang dari atas ini ya. Lalu mungkin kita cuma sampai di sini aja. Banyak orang cuma sampai di sini saja kan gitu. Harusnya kan masuk lagi di sini ya. Harus masuk lagi di sini nih ya. Masuk lagi di sini nih ya. Akan masuk lagi di sini nih gitu kira-kira ya. Masuk lagi di sini. Dan terakhir di bawah adalah sir nih. Sir ya. Ya, sir. Nah, jadi semakin ke dalam semakin masuk ini. Nah, inilah di dalam yang bersaksi sebetulnya. Jadi sudah dalam fitrah kita. Inilah yang berkata bala syahidina. Kami bersaksi bahwa anta rabbuna, anta ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Ya, jadi sir ini yang mengatakan begitu. Nah, kita kasih titik-titik ini kenapa? Karena inilah berhubungan dengan sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Inilah yang berhubungan dengan alam lahut, ini berhubungan dengan alam lahut. Alam lahut. Ya. Sir asrar.
Alam lahut ini siapa yang menempatinya? Ini adalah sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia, gaibul guyub, gaibnya segala yang gaib, ya seperti itu. Hakikatul hukuk, hakikat dari segala hakikat. Ini adalah alam lahut. Jadi kita mengasah sir kita supaya kita terbiasa dengan sir. Sebab ketika salik mendapatkan alam-alam transenden yang seluruhnya lembut, maka terdapat kesesuaian dalam internal dirinya, dalam jiwanya dengan alam-alam transenden tersebut. Jadi nanti kita lihat bahwa ternyata apa yang ada di sini, ya, apa yang ada di sini, ya, di alam sir ini bersesuaian dengan semua yang ada di sini di alam lahut. Gitu. Karena memang ini adalah pancaran dari sini, bagian daripada ini bersinggungan. Ya, jadi ini pada saat di alam roh, ini Allah di sini mengatakan alas birabbikum. Jadi ini berkata nih, ya. Nih di sini Allah di sini alas tu, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini menjawab bala syahidina. Ya, jadi inilah yang menghubungkan kita dengan alam lahut ini. Maka kita tidak bisa berhubungan dengan alam lahut ataukah alamnya Tuhan, ataukah zatnya Tuhan, ataukah kehadiran Tuhan, apabila kita tidak menyelam masuk ke sini, melewati semua ini, penghalang-penghalang ini, baru kita masuk di sini. Inilah tugasnya kita tafakur. Inilah tugasnya tadi kita melakukan apa yang disebut dengan takwa tadinya, zuhud dan takwa. Jadi kita ulangi lagi, sebab ketika salik mendapatkan alam-alam transenden itu alam beyond, alam yang melampaui, transenden. Ingat saya kata trans itu melewati, ya, transenden, yang melewati alam materi, alam dunia, yang seluruhnya lembut. Ini alam transenden itu adalah lembut, maka terdapat kesesuaian dalam diri kita dengan alam-alam transenden tersebut. Ini tadi yang kita sebut dengan alam transenden ini. Ya, dengan ini diri kita, alam sir kita di sini. Ya. Oleh karena itu, tujuan seorang arif dalam riyadahnya adalah untuk melembutkan dan menghaluskan sir serta batin dirinya. Jadi inilah jemaah sekalian harus kita perdalam di sini. Ya, inilah harus kita camkan di sini. Jadi tujuan seorang arif dalam riyadahnya adalah untuk melembutkan dan menghaluskan sir serta batin dirinya. Jadi, tujuan seorang arif dalam riyadahnya adalah untuk melembutkan, untuk menghaluskan sir serta batin diri kita. Seperti itu. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia tujuannya. Jadi apa tandanya kalau kita benar-benar menempuh perjalanan ini? Ya, tambah lembut hati kita, ya. Lembut, halus, ya seperti itu. Kalau kita tambah kasar, ya berarti kita tidak ada perubahan. Kita harus mengevaluasi tadi, muhasabah. Ya, nanti di bawah sini ada 3 di sini nih. Ya, mana nih? Musyaratah, murakabah, muhasabah. Nanti kita sampai di sini. Musyarat itu membuat syarat ini untuk diri kita dan kita harus disiplin melakukan syarat itu. Ya, syarat. Kita menciptakan, ya misalnya kita tadaburnya selalu mulai jam 7.30, 19.30. Ya, kita harus ketemu pada saat itu syarat. Kita melatih diri kita, memaksa diri kita untuk harus hadir pada saat itu. Itu namanya syarat yang kita buat. Dan kita harus riadah latihan untuk memenuhi syarat ini. Ini syarat. Musyarat ini bahasa kita syarat. Ya. Baru nanti yang kedua murakabah. Apa itu murakabah? Pengawasan. Kita mengawasi diri kita sendiri. Jangan orang lain, dan orang lain tidak bisa mengawasi kita. Kita mengawasi apa saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam musyaratah ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah. Ya, apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan? Muhasabah. Sampai di mana perubahan kita lakukan selama ini. Jadi muhasabah kita lakukan. Jadi ini ada 3. Musyaratah, murakabah, dan muhasabah. Ini juga dibahas secara mendalam, secara lengkap di dalam bukunya Imam Khomeini, yaitu hadis 40. Jadi di hadis 40 Imam Khomeini ada dibahas ini. Ya. Musyaratah, murakabah, dan muhasabah. Ya. Juga ada sebagian dibahas dalam Insan Ilahiyahnya Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini punya buku satu yang bahkan dianggap ini masterpiece-nya sebetulnya, yaitu Insan Ilahiyah. Itu bagus. Ya. Jadi kita kembali dulu ke sini. Jadi adapun jalan untuk melembutkan diri ini diperlukan pikiran halus. Nah ini dia.
Jadi untuk melembutkan diri dibutuhkan pikiran halus. Ya, pikiran halus itu pikiran yang terkait dengan yang maha halus. Kalau pikiran kita cuma yang kasar-kasar saja, akhirnya kita kasar juga. Kenapa orang mau membunuh? Karena harta. Kenapa orang membunuh? Karena uang. Kenapa membunuh? Macam-macam. Ya, karena yang dipikirkan cuma benda-benda seperti itu. Kenapa orang banyak sampai korupsi triliunan? Ya karena benda-benda. Benda-benda itu kita anggap kasar. Jadi jalan untuk melembutkan diri ini diperlukan pikiran halus. Ini pikiran halus. Pikiran halus. Tidak bolehkah kita cari nafkah? Wajib. Tidak bolehkah kita mengurusi rumah tangga kita? Wajib. Tetapi tidak perlu tersimpan di dalam hati, di luar saja. Ya, di luar saja. Di dalam hati kita, di mana di dalam hati maksudnya di mana? Ya itu tadi sini. Di sini nih. Ya. Yang lain-lain itu paling di atas ini memori namanya, ya. Jadi yang mengisi jiwa kita, pikiran halus kita, yang mengisi diri kita adalah pikiran halus. Ataukah ishq. Ishq ini adalah kerinduan. Kerinduan, ishq, ya. Cinta yang afif, ifah, ya itu. Jadi ishq itu adalah cinta, ya. Ishqun. Ishqun dalam artian kerinduan, ya ishq. Dari kata asyik, asyik masyuk itu ishq. Ishq adalah terjadinya pertemuan antara asyik dan masyuk. Nah, itu ishq namanya. Seperti misalnya ilmu, pertemuan antara alim dan maklum. Ishq, pertemuan antara asyik dan masyuk. Asyik yang merindu, masyuk yang dirindukan. Nah, itu dia, ishq. Ya. Jadi diperlukan pikiran halus dan ishq. Yaitu cinta kepada mazhar. Apa itu mazhar? Mazhar itu adalah penampakan dari kata zahir. Penampakan atau bahasa lainnya manifestasi, manifestation. Manifestasi Tuhan. Ataukah bahasa lainnya lagi adalah tajalli. Jadi sesuatu yang menjadi wasilah tajallinya Tuhan namanya mazhar. Jadi sesuatu yang menjadi wasilah, perantara, mediasi, yang memanifestasikan Allah, maka kemudian disebut dengan mazhar. Mazhar dari kata zahir, tempat Allah menzahirkan dirinya. Ingat, menzahirkan. Karena kan zatnya Tuhan tidak mungkin kita bisa saksikan. Maka dia menzahirkan dirinya apa? Keindahannya melalui kembang yang indah. Seperti itu. Ya. Apa namanya? Kasih sayangnya melalui misalnya harimau yang bisa merangkul anak-anaknya yang baru lahir. Seperti itu. Itu namanya caranya mazharnya Tuhan di sana. Ya. Jadi manifestasi Tuhan. Jadi cinta kepada mazhar dan manifestasi Tuhan serta keterikatan ruh kepada wali-wali Allah. Nah, ini dia. Jadi kita lihat jemaah sekalian, kita tekankan dulu di sini. Ya, sering kita angkat di tadabbur ini. Ya. Ini mana tadi? Kecintaan kita kepada ini keterikatan ruh. Ini bukan itu dulu. Yang pertama dulu ini, cinta kepada mazhar ini, cinta kepada mazhar dan manifestasi Tuhan. Ya. Nah, manifestasi Tuhan apa saja? Semua kita manifestasi Tuhan. Semut, burung di udara, ikan di laut, awan-awan, atom-atom, dan sebagainya. Semuanya adalah manifestasi Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tidak mengada kalau tidak diadakan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Semua yang ada adalah diadakan oleh Allah. Semuanya adalah diwujudkan. Maka dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan ada, dikatakan mawjud. Kalau tidak ada, gair mawjud. Ya. Gair mawjud, tidak ada, tidak diwujudkan. Karena tidak ada yang mawjud kalau tidak ada wujud bersamanya. Ya. Mawjud itu adalah ada wujud di sana. Ditambah mawjud, ada wujud di situ. Ya. Jadi segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan, sehingga segala sesuatu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kalau segala sesuatu kita anggap sebagai manifestasi Allah, maka kita tidak akan berani menyisakan satu butir nasi di piring kita. Kenapa? Manifestasi Allah. Cinta kepada manifestasi Allah. Cinta kepada mazharnya Allah. Jadi kalau ada orang yang masih menyisakan satu biji nasi di atas piringnya, berarti belum memahami secara mendalam apa makna manifestasi Allah. Tidak boleh. Kalau kita minum, kita habisi minuman kita. Kalau kita tidak bisa habisi, ambil sebagiannya saja. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa dibawa. Nanti di jalan kita minum. Begitulah. Pokoknya semuanya manifestasi Allah. Kita membeli sesuatu hanya yang dibutuhkan.
Jangan sampai kita membuat sesuatu yang kita tidak pakai. Ini nanti terjadi namanya pemborosan. Siapa yang tidak memahami bahwa segala sesuatu manifestasi Tuhan, sehingga kalau dia makan menyisakan banyak, maka disebutlah dengan saudaranya setan. Ya. Kenapa ya? Tidak bisa melihat itu sebagai manifestasi Tuhan. Kalau melihat sebagai manifestasi Tuhan, ya tidak mungkin sebagai saudaranya setan. Maka dikatakan innal mubazzirina kanu ikhwanu syayatin. Orang yang memboros itu saudaranya setan. Karena setan itu tidak pernah bisa tidak melihat Adam itu sebagai manifestasi Tuhan, sehingga dia tidak mau sujud kepadanya. Ya. Jadi segala sesuatunya adalah manifestasi Tuhan, serta keterikatan ruh, ya, ruh apa? Jiwa kita kepada wali-wali Allah. Jadi harus mencintai manusia suci. Jadi tanda orang yang sudah mulai melakukan syair dan suluk, dia cinta, terikat hatinya dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Insan-insan kamil, ya, insan-insan suci yang tidak terkotori dengan syahwat hewani. Dengan kata lain, ishq majasi nafsani, yaitu bukan hewani. Ya, jadi dengan kata lain, ishq majasi nafsani, yaitu bukan hewani. Jadi kalau sudah sampai pada ishq seperti itu, bukan hewani lagi. Artinya sudah meninggalkan dunia amarah. Sangat berpengaruh dalam melembutkan kalbu dan menghaluskan tabiat. Jadi inilah ya yang bisa melembutkan tabiat adalah ini. Ishq majasi nafsani, bukan nafs hewani, ya, bukan ini yang berpengaruh dalam melembutkan hati, menghaluskan tabiat, ya, menghaluskan akhlak. Jadi pada dasarnya ini sampai sini. Jadi pada dasarnya tujuan dari riyadhah dan mujahadah adalah mengangkat dan menghilangkan segala penghalang yang mencegah salik usul itu sampai pada zat, pada hakikat al-haq Allah SWT. Ini hak maksudnya al-haq Allah SWT. Jadi tujuan daripada riyadhah dan mujahadah adalah mengangkat, menghilangkan segala penghalang, yaitu hijab-hijab, tirai-tirai, ya, yang mencegah salik, mencegah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riyadhah itu untuk menghilangkan penghalang, menghilangkan tirai-tirai, menghilangkan tabir-tabir, ya. Membuat nafs hewani taat dan patuh kepada akal praktis. Jadi bukan hilang, ingat, nafs hewani bukan hilang, dia tetap ada, kita butuh makan minum. Tetapi nafs hewani ini taat dan patuh kepada nafs mutmainnah, yaitu akal praktis, ya. Serta menyiapkan nafs insani untuk menerima faid. Faid itu menerima emanasi, ini emanasi sama. Faid itu limpahan. Jadi faid itu limpahan. Emanasi itu kan emanate, itu limpahan. Seperti kalau misalnya es meleleh itu namanya emanasi. Kalau cahaya iluminasi, jadi emanasi dan iluminasi beda. Jadi menerima faid, limpahan, luapan, ya, dan emanasi jalaliyah dan jamaliyah Allah. Jadi kita siap menerima limpahan, lelehan, ya, jalaliyah dan jamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini berada di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Surat Al-Ankabut atau surat Al-Kahfi. Terakhirnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina, ini fina di dalam kami, di dalam jalan kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan mereka subulana. Jadi kita dulu yang harus bermujahadah, baru Allah terlibat. Jahadu baru lanahdiyannahum subulana. Jadi barulah kita menempuh jalan itu. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian, inilah saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan berarti pembahasan tentang poin 1 tadi, yaitu riyadhah dan mujahadah selesai. Pertemuan berikutnya nantinya kita akan bahas 3 terma, yaitu musyaratah, muraqabah, dan muhasabah. Kalau ingin membahas secara dalam ini, atau memahami secara mendalam, bisa baca di dalam buku 40 hadisnya Imam Khomeini, atau di dalam buku Insan Ilahiyahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz beri pencerahan dan inspirasi Ustaz, dalam memutmainkan jiwa kita agar capai pada nafsani tadi itu sesuai dengan ayat ala lahu khalqu, kemudian tuju di dalam kepada wal amru di depan mata manusia. Apa supaya walaupun kita tidak bicara, kita zauq sedalam mungkin yang kita mampu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita melatih jiwa kita untuk sampai kepada mutmainnah, sehingga kita tidak terpengaruh lagi oleh berbagai macam hal di sekitar kita, karena seperti kita katakan tadi, dunia ini punya sifat seperti lautan, yaitu kadang ombaknya besar, kadang ombaknya kecil, bahkan kadang ombaknya disertai dengan badai, taupan. Nah, jadi begitulah kehidupan dunia ini. Nah, bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat mutmainnah, dia tidak terpengaruh seperti itu. Dia tidak terpengaruh lagi dengan itu. Apa sebabnya? Nah, jadi mutmainnah itu terjadi apabila kita melihat bahwa semua yang ada di sekitar kita ini cuma dua, matriknya cuma dua. Jadi kalau kita lihat semua yang ada di dalam semesta ini cuma matriknya cuma dua. Ya. Kalau kita bikin matriknya cuma begini nih. Ya. Cuma dua saja. Yang pertama tadi adalah khalq, tadi yang dikatakan Pak Nur, ini khalq. Ya. Yang kedua adalah amr. Ini amr. Ya. Ini adalah amr, ya. Amrun. Ini adalah khalq. Ya. Ini khalq, amrun. Jadi khalq, ala lahul khalq wal amr. Jadi yang ada di alam semesta ini atau di mana-mana ini cuma dua saja. Cuma di sini kah atau di sini kah ini sini, di sini gitu. Jadi artinya semuanya ini berada dalam wilayah tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah berada dalam wilayah tajalli. Semuanya ini adalah merupakan bentuk tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Caranya Tuhan menampakkan dirinya di alam non materi namanya amr, di alam materi namanya khalq. Seperti itu. Cuma dua ini saja. Sehingga entah itu namanya ombak, badai kita terima sebagai sesuatu yang biasa, itu alamiah. Kalau tidak ada ombak berarti bukan lautan, itu adalah baskom. Jadi kalau tidak ada ombaknya berarti bukan lautan, itu namanya baskom. Baskom itu apa ya? Tempat menampung air yang kecil di rumah. Nah itu tidak ada ombaknya tuh. Bapak pelihara baskom pasti tidak ada ombaknya. Ya, tetapi ya seperti itu, airnya cuma segitu-gitu terus. Nah, lama-kelamaan dia akan rusak. Tapi kalau kita ingin mengambil ikan yang banyak, mutiara, kita harus pergi ke samudra. Cuma konsekuensinya adalah ada badai, ada ombak yang besar. Nah, harus kita terima itu sebagai sesuatu yang wajar karena semuanya merupakan manifestasi mazhar dan manifestasi daripada Allah SWT, entah itu khalq, entah itu amr, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ini tidak bisa dipisahkan ini. Di dalam khalq ada amr, tetapi di dalam amr tidak selamanya ada khalq. Yang amr bisa berdiri sendiri, maksudnya tanpa khalq. Tapi khalq tidak bisa berdiri tanpa amr. Contohnya apa? Contohnya materi dan bentuk. Bentuk itu adalah amr, ini adalah materi. Materi tidak pernah bisa tanpa bentuk. Bapak Ibu tidak pernah melihat materi tanpa bentuk. Tapi bisa kita mengetahui bentuk tanpa materi. Di pikiran kita yang ada adalah bentuk, tidak ada materinya. Di kepala kita adalah bentuk, air, tidak ada air di pikiran kita. Di pikiran kita hanya ada bentuk batu, tidak ada batu di pikiran kita. Jadi itu amrnya saja. Lahul khalq wal amr. Kalau ini kita pahami semuanya, maka hidup kita jadi tenang, jadi mutmainnah. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin kita boleh bincang secara praktikalnya Ustaz. Ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan bahawa nak melentur buluh itu mesti dari rebungnya. Jadi kalau kita nak melahirkan misalnya kata pemain bola yang bagus itu mesti daripada muda, yang cergas dan sebagainya. Tapi oleh kerana usia kita sudah tua Ustaz, dah lanjut gini Ustaz, sudah jadi buluh Ustaz. Kalau dipaksa-paksa mungkin patah Ustaz. Jadi bagaimana cara yang sebaiknya Ustaz? Allahu'alam Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Sebelum Pak Saban kita jawab Pak Saban, kita terjemahkan dulu. Di Indonesia tidak terkenal lagi buluh. Ya, buluh ini bambu Pak Bos sekalian.
Jadi buluh itu kalau di Indonesia Pak Saban bambu, ya. Nah, jadi sebetulnya bahasa yang aslinya bahasa Indonesia itu dari buluh. Di lagu ada lagu di Indonesia itu lagu namanya Ambil Buluh Sebatang. Jadi ambillah bambu sebatang lalu kemudian dibuat layang-layang gitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kata Pak Saban tadi ya namanya buluh itu dimulai daripada akarnya. Kalau di Indonesia akarnya namanya rebungnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dipelihara dari rebungnya dia akan jadi bambu yang baik, jadi bulu yang besar, yang panjang dan sebagainya. Jadi mulai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kalau kita sudah seperti sekarang, usia sudah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab di dalam surat Al-Baqarah dengan kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani nafs kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kita semuanya Pak Saban berusaha secara praktis tadi adalah sesuai kemampuan kita. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sesuai dengan grade, derajat kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, yang kita latih ini bukan terutama sebetulnya fisik kita. Bukan fisik, tetapi jiwa kita. Yang namanya jiwa tidak mengenal tua dan muda. Ya, tidak mengenal tua dan muda. Masih bayi, Nabi Isa sudah jadi nabi. Ya, baru lahir sudah jadi nabi. Ada beberapa imam kita masih kecil sudah jadi nabi. Imam zaman ketika ditinggal ayahnya diperkirakan umurnya 5 tahun. Sudah jadi imam. Nabi Yahya juga dalam Al-Quran begitu lahir dikasih gelar Nabi Yahya. Ya. Dan seterusnya. Dengan demikian kalau berkaitan dengan roh, dia tidak mengenal tua dan muda. Bisa ada yang muda tetapi sudah sangat dewasa. Ada yang tua tetapi jiwanya masih kekanak-kanakan, childish, infantilis. Tapi ada juga yang tua tetapi jiwanya benar-benar indah, benar-benar lembut. Nah, jadi itulah. Jadi karena ini berkaitan dengan jiwa bukan materi. Jadi tidak berlaku kata-kata kalau dipaksa dia patah nantinya Pak Saban. Nah, jadi kenapa? Karena yang dilatih adalah jiwa. Jiwa kita yang dilatih terus-menerus. Nah, kalau tubuh seperti misalnya badan kita sudah tua, baru dipaksa main bulu tangkis, main badminton, itu bisa patah. Bahkan bisa kena jantung, serangan jantung, heart attack. Ya, kenapa? Karena umur kepala 5-6 ke atas tiba-tiba lari keras, kencang, tidak pernah latihan, itu bisa jatuh, dibawa ke rumah sakit, ke hospital. Nah, jadi dengan demikian ini ruhani. Karena ruhani bisa dilakukan dengan latihan-latihannya apa? Kalau tidak bisa fisik, tafakur Pak Saban. Jadi tafakur. Jadi cara melatih rohani kita dengan tafakur terus-menerus. Dan selalu mempertanyakan 3 ini kata Imam Ali. Min aina, fi aina, ila aina. Dari mana kita ini, di mana kita ini, kemana kita ini akan pergi. Ini terus-menerus kita tafakuri. Dari mana kaitannya kita dari setetes air, dari darah daging ibu kita. Itu yang kita pikirkan terus-menerus. Bagaimana bisa sesuatu yang tadinya tidak bernilai, tiba-tiba kita seperti sekarang. Ini perlu kita tafakuri. Ada lagi sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama Pak Syabal. Silakan bukan. Ustaz, kita selalu dengar orang berkata sesuatu yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu dari diri kita sendiri. Jadi saya bila kita dah belajar irfan ni, Ustaz selalu kata mazhar ataupun manifestasi sesuatu itu semuanya adalah dari Tuhan. Jadi kalau misal semut tadi kan Ustaz kasih contoh, itu semua daripada Tuhan. Jadi kalau benda-benda yang binatang-binatang yang haram itu semua ciptaan Tuhan. Jadi benda-benda yang buruk, maksud saya itu yang negatif tu semua bagaimana? Itu yang untuk saya diperbetulkan lah. Mungkin saya banyak yang silap, jadi mungkin minta huraian daripada Ustaz. Itu je. Baik, terima kasih banyak Bukam. Jadi yang dibaca tadi Bukam itu ayat.
di dalam surat An-Nisa. Ya, itu anak. Kita lihat di sini ayatnya nih. Ya. Ayat di dalam surat yang keempat, surat An-Nisa. Ya. Kita lihat dulu. Ya, surat 4. Ayatnya 79. Ya, surat 4 di 9. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kejadian yang menimpa kamu min hasanatin dalam bentuk yang baik faminallahi, dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin, dan apa saja yang menimpa kamu atau kejadian pada kamu min sayiatin dalam bentuk yang buruk, jelek, famin nafsika, itu dari diri kamu sendiri. Nah, bagaimana tadi dengan pernyataan bahwa semuanya adalah merupakan mazhar, manifestasi, tajalli daripada Allah SWT. Bagaimana dengan yang sayiat? Nah, ini kita terangkan. Bagaimana dengan yang sayiat? Nah, ini harus kita gunakan ayat ini untuk memahami ini. Berarti sebetulnya yang dari sisi Allah itu tidak ada sayiat. Yang dari Allah semuanya adalah hasanah. Ya. Jadi ayat ini mengatakan kalau dari Rabb, ini dari Allah tidak ada yang sayiat. Karena dikatakan kalau dari Allah itu pasti hasanat ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Yes. Mana tadi ya? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ya, ini yang harus kita jelaskan. Nah, kita simpan dulu. Kita pindah dulu ke surat 33. Menerangkan ini dengan baik. Surat 37 maksudnya, 37. Ya. As-Saffat. Baru ayatnya, ya kita lihat ini sekitar ayat 89 ya. Nah, terus lagi. Ya, terus lagi. Nah, ini dia. Ayat 96. Ya. 96 ini surat 37, surat As-Saffat, ayatnya 96. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, jadi semua perbuatan kita ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Mak ini apa saja perbuatan kalian. Nah, jadi ulangi lagi. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, kita kawinkan dengan ini. Kita gabungkan dengan ini. Ma asabaka, mana tadi? Ma asaba min hasanatin, apa yang menimpa kamu dalam bentuk hasanah pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Jadi perbuatan. Nah, kita lihat ada perbuatan. Jadi perbuatan sebagai perbuatan tidak ada yang buruk. Ya. Kenapa? Karena ayatnya tadi mengatakan sini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau Allah menciptakan perbuatan buruk, berarti salah ayat mengatakan ma khalaqta hadza batila. Kan ada di surat Al-Imran juga. Wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak mungkin menciptakan yang batil. Yang begitu. Nah, jadi kita bicara di sini dulu bukamnya. Perbuatan sebagai perbuatan ini perbuatan sebagai perbuatan ya, supaya takutnya ada yang tidak bisa baca, sebagai perbuatan adalah dari Allah. Ya. Karenanya baik, karenanya baik, tidak buruk. Jadi perbuatan sebagai perbuatan adalah dari Allah, karenanya baik. Dari mana ayatnya tadi nih? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, tetapi adakah perbuatan tanpa pelaku perbuatan? Jadi kita lihat ini, adakah perbuatan tanpa pelaku perbuatan? Nah, ternyata tidak bisa, harus ada pelaku perbuatan. Jadi di sini harus ada pelaku perbuatan. Jadi pelaku perbuatan.
Pelaku perbuatan kita bagi dua saja dulu, yaitu berakal dan tidak berakal. Jadi dua, sama dalam bahasa Arab ada berakal, tidak berakal. Di pelaku perbuatan ada yang berakal dan tidak berakal. Ya. Jadi pelaku perbuatan. Jadi kita bicara di sini pelakunya ya. Ini pelakunya. Pelaku perbuatan. Kalau di atas tadi sini perbuatannya. Jadi kita ulangi, perbuatan sebagai perbuatan adalah dari Allah. Karenanya baik, pasti baik. Kenapa ayatnya tadi di sini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi yang menciptakan tubuh kita, diri kita Allah dan perbuatan kita. Jadi bukan hanya Allah menciptakan bumi, langit, kita, tetapi juga perbuatan kita Allah yang ciptakan. Wa ma ta'malun. Ya. Karenanya berdasarkan ayat ini, maka perbuatan sebagai perbuatan adalah dari Allah. Karenanya baik. Lalu di mana muncul istilah buruk? Nah, di sini pelaku perbuatan bukan. Kalau pelaku perbuatan itu tidak berakal, tidak berlaku istilah buruk. Contohnya kambing. Kambing memakan kita punya tanaman. Apakah kita katakan perbuatan kambing itu perbuatan buruk? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena kambing adalah pelaku perbuatan makan daun-daunan yang tidak berakal. Jadi bisa kita katakan, oh itu kambing itu adalah pelaku kejahatan, kriminal. Kenapa? Karena dia makan sayuran, tanaman-tanaman saya, pokok-pokok saya, kan begitu. Maka kambing itu saya melaporkan ke polis supaya dia ditangkap di penjara. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya kambing tidak berakal. Manusia tapi tidak berakal. Contohnya misalnya gila. Orang gila misalnya melempar gedung rumah kita, kacanya pecah. Kita lapor kepada polis. Polis menangkap orang gilanya. Kemudian dibawa ke pengadilan, diadili kepada hakim. Ya tidak bisa. Kenapa? Orang gila tidak berakal. Seperti itu. Jadi pelaku perbuatan nanti dikatakan baik atau buruk apabila ada berakal. Jadi hanya di sini dia nih tempatnya berakal. Bukan di sini. Tidak berlaku kalau di sini. Berakal. Nah, jadi pelaku baik dan buruk itu pelaku perbuatan. Contohnya misalnya mencuri. Apa itu mencuri? Nilai atas perbuatan bukan. Nilai atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan. Jadi kita ambil contoh mencuri. Ya. Mencuri. Apa itu mencuri? Mencuri sebagai perbuatan, ini perbuatan sebetulnya adalah nama lain daripada perbuatan mengambil sesuatu. Ya, ini mengambil sesuatu. Mengambil sesuatu. Ya. Jadi mencuri itu sebagai perbuatan mengambil sesuatu. Gitu. Lalu kenapa kita sebut dengan mencuri? Karena pelaku perbuatannya itu orang berakal dan tidak menyampaikan kepada pemilik. Nah, tidak menyampaikan, dia ngambil tapi dia menyampaikan. Coba kalau dia menyampaikan, bukan saya bawa satu lembar uangnya kan begitu. Oh silakan ambil aja. Nah, berarti kan bukan mencuri namanya. Jadi dikatakan perbuatan mencuri ketika dia melakukan perbuatan mengambil tanpa menyampaikan kepada pemiliknya. Jadi ingat, perbuatan sebagai perbuatan bagus, yaitu perbuatan mengambil. Kalau tidak ada perbuatan mengambil, kita tidak bisa makan dan minum, karena kalau kita mau makan harus bisa mengambil makanan dan minuman. Jadi perbuatan mengambil adalah perbuatan yang benar, yang baik. Lalu menjadi buruk, kenapa? Ketika yang melakukan perbuatan ini orang berakal dan tidak menyampaikan kepada pemiliknya. Disebutlah dengan mencuri. Begitu bukan? Jadi dengan demikian, mencuri bukanlah perbuatan, tapi penilaian terhadap perbuatan pelaku perbuatan yang berakal. Mudah-mudahan tidak membingungkan Pak Buya. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan ini berlaku pada semuanya. Berlaku pada semuanya. Begitu ya dengan membunuh misalnya. Ya. Jadi ulangi lagi, Qartar Murtada Mutahari, kalau kita bicara tentang baik dan buruk harus ada perbuatan dan pelaku perbuatan. Kata Mutahari, perbuatan sebagai perbuatan semuanya baik. Berdasarkan ayat ini tadinya. Ya. Kapan dikatakan buruk? Apabila ada pelaku perbuatannya dan pelaku perbuatan itu harus berakal, baru
berkurang sesuatu dari perbuatan itu. Jadi saya tadi mengambil dan tidak menyampaikan. Coba kalau mengambil dan menyampaikan, ya kita menyampaikan kepada Pak Nir, Pak Nir, saya lewat di depan rumahnya Pak Nir. Pak Nir, ini mangganya saya petik 1 ya. Oh silahkan Pak Ustadz. Nah berarti kan saya tidak mencuri namanya. Tapi coba kalau diam-diam saya lewat di depan rumah Pak Nir, mengambil 1 biji mangganya. Nah itu namanya mencuri. Jadi mencuri sama-sama perbuatan. Cuma satunya tidak menyampaikan, satunya menyampaikan. Jadi ini berkaitan dengan hak pemilik mangga dan pelaku perbuatan mengambil mangga. Baru dikatakan buruk. Jadi selain daripada itu hakikatnya adalah baik. Perbuatan sebagai perbuatan adalah baik berdasarkan pernyataan ini. Seperti itu bukan. Jadi maksudnya Ustaz, Ya. akal lah yang menentukan. Kalau Allah dah beri kita akal, kita tidak menggunakan dengan baik, maka itu kita telah mengikut syaitan lah dekat situ. Kita Betul sekali bukan, betul sekali. jadi sayyi'ah tadi itu kan perbuatan jahat itu. Dalam Ya. ayat Quran tadi tu sayyi'ah min apa tadi yang daripada diri kita sendiri. Ya. Lagi satu itu yang ni wa ma asaba min sayyi'ah, itu dari kejelekan kita sendirilah. Iya, Akal betul. kita gunakan dengan baik, maksudnya begitulah. Ya. Itu yang jadikan bukan itu datangnya dari diri kita, bukan dari Allah, maksudnya begitu ya. Betul sekali bukan. Nah, makanya tadi pelajaran kita adalah riadah dan mujahadah adalah latihan dan bermujahadah supaya nafs amarah kita dikontrol. Kontrol by akal sehat kita. Jadi supaya nafs kita ini, nafs amarah kita dikontrol oleh nafs mutmainnah kita, kan begitu tadi bukannya. Jadi nafs amarah kita dikontrol oleh nafs mutmainnah kita. Mutmainnah yang menjadi bos. Mutmainnah yang menjadi kepala. Ya. Sedangkan mutmainnah Ustaz, mutmainnah ni saya teringat tentang istilah kalau kita dalam solat tu, tumakninah. Adakah macam sama gitu? Tumakninah kan sama bukan? Tumakninah sama. Tumakninah itu artinya tenang. Ya. Tenang gitu. Ya, sama. Jadi okey, baik. Ya, jadi seperti itu bukan. Jadi benar-benar baik dan buruk hanya berkaitan dengan orang berakal saja. Makanya Imam Ali atau Nabi mengatakan awaludin adin huwal akal. Nabi mengatakan adin huwal akal, la dina liman la aqlalahu. Agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kapan agama orang berakal mulai? Pada saat dia mulai akil balik. Seperti itu. Baiklah sekalian, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Silakan Pak Saban. Ustaz, dalam urusan riadah dan mujahadah ni Ustaz, perlu atau wajib ada coachnya Ustaz. Kalau nak jadi pemain bola yang bagus juga punya coach. Dan bagaimana dalam urusan ini Ustaz? Saya kira sama juga Pak Saban. Walaupun kita ini tidak mutlak, ya tidak mutlak. Kenapa beda dengan di saudara-saudara kita di Sunni? Karena kita ini kan punya imam Pak Saban. Kita sudah punya sistem imamah gitu. Kalau saudara-saudara kita di sana kan mereka tidak punya sistem imamah, maka mereka harus ada mursyidnya. Ya seperti itu. Tetapi sangat baik, afdol, lebih utama kalau kita punya paling tidaklah grup-grup seperti ini untuk kita berdakwah, untuk berdiskusi bersama-sama. Paling tidak ada tempat berdiskusi bersama-sama. Kalau ibaratnya tadi latihan sepak bola, kita latihan bersama. Kalau latihan sendiri, kita tidak bisa mengetahui kemampuan kita. Seperti itu. Ya, masalah Ustaz, kalau kita takut apa yang kita buat ni mungkin tersilap dan tak sampai kepada tujuannya. Wallahualam Ustaz. Iya, betul. Makanya tadi bagus kalau kita ada, walaupun tidak mutlak, karena kita ini kan sudah punya imamah dan kita mempelajari para imam, akhlaknya, perbuatannya. Makanya salah satu tanda di Ahlul Bait ini adalah selalu memperingati imamnya, lahirnya ataupun syahadahnya. Karena kita ingin mengambil ibrah dari mereka. Mereka itulah sebetulnya merupakan suri teladan kita, uswah hasanah kita. Supaya kita bisa kita bisa mengukur diri kita, mengukur diri kita apakah sudah seperti mereka atau bersimpangan dengan mereka. Kita with mereka ataukah against mereka, kurang lebih begitulah. Baiklah sekalian. Yang macam tadi siang saya dah cakap tentang kitab ini, kitab irfan ataupun kitab filsafat, kita perlukan berguru lah.
Kalau kita baca sendiri memang, melainkan memang kita dah ada belajar di universiti, Ya universitas betul. boleh. Tapi kalau macam orang-orang biasa ni memang sukar untuk kita memahami. Jadi kita perlukan guru seperti ustaz yang mahir dalam Al-Quran, boleh memberi kita guide tentang ayat-ayat Quran, tentang apa yang kita tak faham. Jadi kita perlu berguru lah, maksudnya begitu. Maknanya gurunya pun mesti dengan Betul bukan. akhlak Jadi baik, terutama bagi kita yang sudah akhlak tidak baik. bisa melihat banyak hal Akhlak ya, baik. kita betul belajar. Ya, betul Ustaz. Jadi gurunya pun mesti melalui cinta kepada Rasul dan ahlul baitnya. Jadi maknanya di situ ada kait mengait lah, maksudnya di situ. Betul Afwan Ustaz. sekali. Betul sekali, karena kita berharap guru ini benar-benar menggait kita kepada cahaya, jangan sampai terbalik ya, seperti itu. Baiklah Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita berdoa semoga Bapak Ibu semuanya selalu dilapangkan hatinya untuk menerima pelajaran dari Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran, melalui buku-buku irfan, melalui para alim ulama kita yang telah menempuh jalan sair wasuluk ini. Terima kasih banyak. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.